Istilah agama Kristen yang membuat adalah umatnya, istilah agama Islam yang membuat adalah umatnya, istilah Yahudi yang membuat umatnya, istilah Syiah yang membuat adalah pengikutnya, bukan kalimat yang terungkap dari Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan saya datang membawa Islam. Nabi Isa tidak pernah mengatakan saya datang membawa Kristen, membawa Katolik. Zulkifli tidak pernah mengatakan saya datang membawa Buddha, tapi saya datang membawa budi pekerti. Saya datang membawa keselamatan karakter, bukan pakaian, bukan simbolik kopiah, bukan sorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Pertama, untuk berada di dalam satu kesadaran fakir antumul fuqara ilallah, sebuah kekosongan diri, mengkosongkan diri. Pengosongan ini kita melepaskan ego-ego kita mendengar dengan hati, dengan kesadaran ruh. Antumul fuqara ilallah. Kekosongan ini saat seseorang melepaskan ego karena sadar fakta bahwa tanpa dengan dia, tanpa dengan huwa, tanpa dengan balwa ayatum bayyinah fi suduril ladzi utul ilma, tanpa dengan pernyataan dia yang nyata berada di dalam dada sebagai ayat, kita bisa membaca keadaan dan situasi karena keberadaan dia ini fakta. Tanpa dia kita nggak akan melihat, kita nggak mendengar. Utul ilma, saat kita berada di dalam sebuah kedalaman ilmu, telah memperoleh ilmu, realitas faktanya tanpa dengan dia kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Kesadaran inilah antumul fuqara ilallah. Kesadaran inilah sesungguhnya yang di dalam rumusan sains yang saat ini berkembang adalah merupakan sistem mekanikal kuantum yang akan dikembangkan menjadi sebuah sistem mekanikal kuantum, kemudian juga menjadi sebuah mekanikal fisika, kuantum kimia. Kekosongan karena sesuatu itu akan dapat bekerja pada saat berada di dalam situasi kekosongan itu. Kesadaran bahwa segala benda yang ada itu hanya simbolik, faktanya adalah kosong. Di dalam kosong itulah eksistensi, itulah keberadaan,
kepada Dia. Inilah kalau kita berbicara perihal antumul fuqara ilallah. Kapan saat seseorang tidak dikubur oleh ego dan akunya, orang yang antumul fuqara ilallah itu bergerak beraktivitasnya karena sadar keberadaan Tuhan, sehingga semuanya pengajian, ibadah, bekerja, semuanya itu pijakannya adalah karena perintah, enteng menjalankan dawuh guru, ubudiyah, ibadah itu menjadi ringan, enggak pilah-pilah. Kemudian setelah kita berada di dalam sebuah kesadaran antumul fuqara ilallah, kita sudah tidak lagi tentang pengakuan validasi menjadi orientasi hidup, sorak-sorai, tepuk tangan, hura, sudah tidak lagi menjadi orientasi. Kebanggaan-kebanggaan simbolik sudah tidak lagi menjadi orientasi, akan tetapi tetap bergerak beraktivitas sungguh-sungguh walaupun tanpa validasi dan tanpa pengakuan. Ini yang sulit, karena orang itu cenderung mencari sorak-sorai, ditepuk tangani seneng, dipuji seneng. Itu umumnya orang yang enggak dipuji, enggak senang, itu enggak umum, itu aneh kan gitu. Saya pilih yang aneh ini. Kemudian kita bergerak pada saat sudah dalam kesadaran antumul fuqara ilallah, kemudian berada di dalam syukur. Syukur itu adalah sebuah karakter yang sangat luar biasa. Syukur itu pembentuk kepribadian yang akan menyerap segala keberlimpahan pada saat kita berada di dalam menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kemudian ketiganya adalah sholawat, supaya dalam ridho, fadl dan rahmatnya Allah, makanya kita berada di dalam sebuah sholawat. Sholawat itu karena kesadaran bahwa setiap dari diri, faktanya kita dapat kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Itu adanya satu ayat terminologi, ada terminologi atau terminal beda ya. Jadi kita ada pada saatnya peradaban ini akan ditampakkan menjadi peradaban tatanan kebenaran. Hanya mereka yang peka, mereka yang peka akan dapat menangkap sinyal-sinyal ini, kemudian bagaimana menempatkan diri. Tapi bagi yang peka dan peka berbeda. Bagi yang peka, maka berpikirnya akan bergerak dalam satu frekuensi kesemestaan, penyelarasan dengan situasi dan kondisi. Tapi bagi mereka yang peka, maka tidak ada kepedulian dan tidak mau tahu dengan keadaan dan situasi. Bagaimana kita menyikapi dalam keadaan situasi yang seperti ini, akan tetapi kita tetap berjalan dalam situasi, memenuhi panggilan jiwa, membangun kesadaran
bersama, kesadaran bagian dari sebuah pola semesta. Ini yang menjadikan sebuah pola saat kebenaran, saatnya menjadi sebuah peradaban. Karena dunia ini bukan yang tampak, karena faktanya di balik keadaan dan situasi saat ini yang nantinya bahkan mungkin sekarang juga sudah terasa bahwa sinyalnya itu adalah terjadinya sebuah krisis-krisis, anomalinya adanya sebuah krisis moral ya. Pada saat orientasi itu sudah merupakan nas Al-Quran, hanya pengetahuan yang lahir ya'lamu duhir minal hayati dunia dalam menjalani kehidupan itu hanya orientasi yang lahir. Sedang anil akhirat, sedang kehidupan yang batin itu terabaikan, lalai, maka dapat dipastikan menjadi manusia yang lupa, yang akan dicengkeram, komandel kepada material dunia. Tadi saya matur bahwa sholawat itu diperlukan karena yang diperlukan fadl dan rahmatnya Allah. Perbuatan yang dilakukan sama, yang satu dalam fadl dan rahmat Allah, dalam izinnya Allah, yang satunya izinnya nafsu. Itu akan sangat, dampaknya akan berbeda, frekuensinya akan sangat berbeda. Inallah, sungguh Allah wa malaikat dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai para rasul, orang-orang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabi, maka kamu menjadi orang-orang yang salimu taslimah, menjadi orang yang aktivitasmu di dalam keselamatan, menuju keselamatan, dan di dalam rengkuan keselamatan. Jadi saat kita Allahumma sholli ala, itu bukan mendoakan Nabi Muhammad, ya Allah limpahkan dia ampunan, enggak, gandengkan kami dengan Engkau melalui Nabi-Mu, kan itu. Satukan hati kami dengan Nabi-Mu untuk supaya dalam ridho-Mu, supaya dalam fadl dan rahmat-Mu, supaya dalam ampunan-Mu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sering ditafsiri, ya Allah, Allahumma sholli, ampunilah Nabi Muhammad, dan begitu. Allahumma, ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, Allahumma Rabbana, sholli, sambungkan, satukan, sholli ala, kepada cahayamu, Nabi Muhammad sebagai cahayamu. Kan itu sebenarnya. Kowe ndongakne Kanjeng Nabi Muhammad ketemu pirang perkara luwih dhuwur apa derajatmu, kok eram. Ini jadi, tapi itu salah sangka sudah ribuan tahun seperti itu. Kembali, satu keniscayaan, kepastian bahwa di setiap kurun waktu terulang dan terulang, pada saat ada peristiwa-peristiwa besar seperti Nabi Dzulkifli, kemudian umatnya
karena seperti belum selesai tugasnya, di tengah jalan itu sudah hilang yang bersangkutan. Kemudian umatnya menafsiri bahwa akan muncul Siddhartha Gautama II atau akan muncul sang penyelamat kedua. Demikian pula pada saat Nabi Isa meninggal atau sedo. Pada saat Nabi Isa meninggal atau sedo, kemudian wafat Nabi Isa, akan muncul bangkitnya Nabi Isa, dan di akhir zaman Nabi Isa akan wujud kembali seperti Nabi Isa di zaman sekitar 2000 tahun yang lalu. Itu terulang. Juga seperti 1948 saat Pak Imam Mursyid ngendikan, saya datang, saya pergi gerimis, dan nanti saya akan kembali pulang dengan hujan yang sangat-sangat deras. Sinyal-sinyal ini terulang kembali, terulang kembali, harapan dari pengikutnya. Seperti sampai ada kelompok yang menunggu hadirnya Pak Imam. Hadir kemudian nanti akan nyembelih sapi besar-besaran, makanya nginggu sapi tidak dibeleh, tapi nunggu kalau Pak Imam Mursyid sudah hadir. Kemudian Nabi Muhammad menghentikan, akan muncul dari keturunanku melalui sulbinya Ali, melalui Fatimah, Hasan, dan Husain. Namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Dari timur jauh, wilayah timur Khorasan. Kemudian mereka menunggu seseorang yang kemudian disebut sebagai Muhammad bin Abdullah. Itulah Sang Mahdi. Itu terulang, kembali terulang. Juga seperti pada saat Al-Hadi bin Al-Askari, pada saat Imam ke-12 Syiah, yang saat ini Iran sedang berperang dengan Israel dan Amerika, itu untuk memenuhi sebuah nubuat akan munculnya Al-Hadi yang muncul dari kalangan mereka, yakni Imam 12 yang setelah mengalami alamul ghaib dan pada saat akhir zaman akan muncul untuk melakukan penataan. Tapi dari kesemua kejadian itu kesimpulan ujungnya sama, melakukan penataan baru, membuat peradaban baru, meluruskan dan memurnikan dari ajaran yang ada. Semuanya seperti itu, baik Sunni, Syi'i, kan gitu. Kalau Sunni memang sepakat dari jalur Imam Husain atau Imam Hasan, tapi dari sulbi Fatimah atau sulbinya Ali. Kemudian kalau Nabi Isa akan muncul kembali, semuanya meluruskan. Dan pada saat semuanya berpikir akan meluruskan sesuai dengan perspektifnya mereka, umpamanya di Kristen, ya nanti berarti akan menegakkan Kristennya. Mohon maaf, dari Advent sangat kuat sekali bahwa hanya kelompok mereka yang akan diterima oleh keberadaan Isa, karena memang dulu Advent itu dibentuk karena memang kerangkanya untuk mewadahi datangnya Isa kembali. Kemudian Syiah juga sama. Sunni dari jalur dari Fatimah ini
terulang kembali, terulang. Bagaimana jika tidak sesuai dengan perspektif mereka? Akan tetapi kepastian dari sinyal yang sekarang ini tampak itu sangat jelas bagi mereka yang peka, bahwa sinyal-sinyal itu sekarang ini terkait dengan krisis geopolitik, krisis geoekonomi, krisis geoteologi. Sekarang itu orang-orang beragama juga mengalami degradasi yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang keluar dari agama untuk mengambil sikap ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Dan faktanya Tuhan gak bisa disentuh bagi mereka. Padahal ada satu kejadian yang menutup adanya sebuah fungsi untuk ditunjukkan kebenaran itu telah ditutup sedemikian rupa, habis tapis sehingga tidak terungkap dalam tulisan sekalipun, kecuali hanya sinyal-sinyalnya saja. Itu pun yang tahu sedikit sekali banget gitu ya. Jadi apa yang, maka sunatul awalin pasti terjadi. Kalau memang ketetapan, bukan memangnya saya hilangkan, saat peradaban ini menjadi ketetapan, hal yang baru dari peradaban lama, bahwa peradaban saat ini adalah peradaban lama, akan muncul satu peradaban baru. Ini kan niscayaan. Apakah saat semuanya itu telah merumuskan sesuai dengan perspektifnya masing-masing, jika tidak sesuai mereka menerima kebenaran? Kenapa sinyalnya yang diberikan oleh semua para pendahulu, Nabi Muhammad sendiri, Nabi Isa sendiri, didahului dengan banyaknya bencana, gempa, dan seterusnya, ditolak justru oleh ulama-ulama sendiri, oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh dunia? Kenapa ditolak habis-habisan? Jadi kita tidak mudah mengatakan kalau muncul ya muncul saja. Enggak bisa. Elemen dan faktornya terlalu rumit dan banyak, hebat, yang menjadikan mereka yang saat ini berada di dalam hegemoni kenyamanan. Contoh, kalimat pemurnian, kalimat pelurusan, kalimat meluruskan. Orang yang mungkin di syariat akan meluruskan syariat, umpamanya begitu, tapi mereka berpikirkan sehingga syariat dipateni, sehingga syariat dibuang, kan begitu. Tapi mereka kan tidak tahu esensi syariat. Syar'alakum mawasobih nuhawaladi awhaina. Inti dari semua syariatnya para nabi rasul itu terbentuknya sebuah perilaku kebersamaan dan kekeluargaan untuk memenuhi sebuah panggilan jiwa untuk memiliki kesadaran, membangun menjadi manusia yang bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan untuk kemajuan. Sehingga sebuah peradaban baru muncul, saya katakan demikian, kebenaran ini akan muncul tanpa dengan simbolik agama apapun munculnya nanti, tidak akan berlabel Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kepercayaan, Syiah, tidak. Kebenaran nanti akan melepas semua baju agama yang ada, akan menjadikan manusia sekarang ini terperanjat, hebat, kaget, karena tidak lagi menggunakan baju agama,
Sebab istilah agama Kristen yang membuat adalah umatnya, istilah agama Islam yang membuat adalah umatnya, istilah Yahudi yang membuat umatnya, istilah Syiah yang membuat adalah pengikutnya. Bukan kalimat yang terungkap dari Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan saya datang membawa Islam. Nabi Isa tidak pernah mengatakan saya datang membawa Kristen, membawa Katolik. Zulkifli tidak pernah mengatakan saya datang membawa Buddha. Tapi saya datang membawa budi pekerti. Saya datang membawa keselamatan. Karakter, bukan pakaian, bukan simbolik kopiah, bukan sorban. Kedua, seandainya Al-Hadi, Al-Qaim muncul, apakah diterima jika kalimat mereka meluruskan risalah atau ajaran? Sebagai contoh, benarkah sholat yang kita jalani ini adalah dari Kanjeng Nabi, yang ada takbiratul ikram, ada rukuk, ada sujud? Apakah itu dari Nabi? Itu adalah dari kitab yang dikumpulkan oleh orang setelah Nabi, setelah Imam Syafi'i lahir, dan itu dibangun, dibentuk menjadi kitab dicetak jauh setelah Imam Syafi'i wafat, kemudian dinamakan ini kitabnya kitab Imam Syafi'i. Itu sebagai contoh. Seandainya jarak antara Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i itu 200 tahun, buku itu disosialisasikan, ditulis, itu juga 200 tahun. Kemudian seandainya itu di bagian yang diluruskan, ternyata sholatnya enggak seperti itu, apakah kalian sebagai umat Islam masih percaya? Kalian masih di masjid ini? Kalian masih datang sholat? Kalian masih akan ikut puji wali kutub? Kalian masih ikut meditasi? Apakah kalian masih interaksi dengan Tuhan? Jika ternyata itu diluruskan selurus-lurusnya. Contoh kedua, seandainya pikiran nakal ini Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Daud, dan semua Rasul datang untuk menggempur, menghilangkan pemberhalaan, sehingga simbolnya Nabi Ibrahim pada saat semua patung dijatuhkan, kemudian Nabi Muhammad juga sama, semua patung dihancurkan. Semua meyakini itu. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, setelah Nabi Ibrahim wafat, justru menjadi tidak masuk akal bahwa membuat Ka'bah yang besarnya melebihi berhala yang saat dia hadir dan sama tujuannya untuk disembah. Masihkah ternyata jika bukan Ka'bah yang sekarang di Mekah itu yang dimaksud Ka'bah oleh Nabi Ibrahim yang dibangun? Masihkah Anda menjadi Islam? Masihkah Anda menjadi pengikut Nabi Muhammad? Ternyata bukan Ka'bah kota itu. Masihkah Anda sholat? Contoh banyak banget. Ini sebagai sinyal jika diulik satu persatu, maka tidak ada alasan untuk bersembunyi, maka pasti dihabisi.